Jenny menyipitkan mata. Sebuah apel? Hanya sebuah apel. Dia pria besar. Apel saja tidak cukup. Apakah dia tidak sarapan setiap hari? Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Ya, Nyonya, dia tidak pernah sarapan ketika dia berangkat. Dia pulang larut malam setelah bekerja dan berangkat sangat pagi. Dia bahkan bekerja pada hari Minggu. Jenny mengatupkan bibirnya. Terima kasih atas informasinya. Setelah itu, dia naik ke atas untuk menyegarkan diri. Ketika Jenny turun setelah 20 menit, dia melihat ada 4 orang berpakaian rapi berdiri di ruang tamu. 2 di antaranya laki-laki, dan 2 lagi perempuan. Ketika Jenny memasuki area bandara, dia disambut oleh sekelompok pengawal yang telah menunggu. Salah satu pengawal segera membungkuk dengan hormat dan berkata, "Nyonya Jenny, kami adalah pengawal pribadi yang ditunjuk oleh Tuan Julian. Beliau ingin memberitahumu bahwa ia harus menghadiri urusan mendesak dan akan bertemu denganmu langsung di bandara." Jenny, yang merasa bingung dengan penunjukan pengawal yang berlebihan, memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada Julian saat mereka bertemu nanti. Dengan anggukan, dia merespons, "Baiklah, ayo kita pergi." Saat Jenny menuju mobil, pengawalnya mengikuti di belakang. Ini adalah pengalaman yang tidak biasa baginya. Keluarga Perwinda selalu menjalani hidup dengan damai dan tidak pernah terlibat dalam dunia bawah, sehingga pengawal adalah hal yang asing bagi mereka. Saat mobil meninggalkan rumah, Jenny menyadari peningkatan signifikan dalam keamanan mansion. Jumlah penjaga tampak lebih banyak dari biasanya, menambah rasa curiga di benaknya. Jenny mulai menyadari bahwa sebagai keluarga paling berpengaruh di Surabaya, keluarga Baskara mungkin memiliki musuh yang tidak terlihat. Dia bertekad untuk mencari penjelasan dari Julian. Sesampainya di bandara, Jenny melihat Julian sudah menunggunya. Ketika dia keluar dari mobil diikuti oleh pengawalnya, Julian turun dari mobilnya, merapikan jasnya, dan berjalan ke arah Jenny. Melihat Julian mendekat, Jenny berbalik kepada para pengawal dan berkata, "Kalian bisa tetap di sini. Tidak perlu mengikuti kami." Para pengawal terlihat ragu, tetapi Jenny melanjutkan, "Aku bersama suamiku, aku pasti aman." Mendengar pernyataan istrinya, Julian merasa lebih tenang dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mematuhi instruksi Jenny. Dia meraih lengan Jenny dan berkata, "Ayo masuk. Penerbangan adikmu tertunda 1 jam." Jenny mengangguk dan mengikuti Julian ke ruang tunggu VIP bandara. Di dalam, mereka duduk dengan nyaman sambil menunggu kedatangan penerbangan adiknya. Seorang staf menyambut mereka dan bertanya, "Tuan Nyonya, apakah ada yang bisa kami bantu?" Sebelum Julian sempat menjawab, Jenny berkata, "Ya, tolong buatkan sarapan untukku." Staf tersebut mengangguk dan pergi, sementara Julian bertanya, "Kamu tidak sarapan hari ini?" Jenny membalik halaman majalah dan menjawab, "Aku berbeda darimu. Aku tahu cara menjaga kesehatan. Sarapan itu untukmu." Julian tersenyum, menyangka Jenny memesan sarapan untuk dirinya sendiri, padahal itu adalah pesanan untuk Julian. "Tapi aku sudah makan," katanya. Jenny bertanya dengan penasaran, "Sebuah apel, ya? Seberapa besar apelnya?" Julian kebingungan dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu?" Jenny menjelaskan, "Apel sebesar itu pasti membuatmu kenyang dan melewatkan sarapan. Bukankah begitu?" Julian menyadari maksud istrinya dan merasa perlu lebih memperhatikan makanannya. Staf kembali dengan nampan penuh makanan. Setelah menempatkan nampan di meja, staf berkata, "Bu, sarapanmu."
Jenny meletakkan majalahnya dan menyuruh staf pergi. Julian melihat banyaknya makanan dan berkata, "Ini terlalu banyak. Ambil kembali beberapa." Namun, Jenny menginterupsi, "Tidak perlu. Biarkan saja dan pergi." Setelah staf pergi, Jenny menyerahkan piring makanan kepada Julian dan berkata, "Mulai makan. Kamu harus menghabiskan semua ini." Julian merasa tertekan dengan jumlah makanan yang begitu banyak. "Tapi ini terlalu banyak. Aku belum pernah makan sebanyak ini." Jenny, sambil mengambil majalahnya kembali, berkata, "Lain kali kalau kamu melewatkan sarapan, aku akan membuatkanmu sarapan untuk 3 hari sekaligus. Sekarang mulai makanlah." Julian menghela napas dan mulai makan. Dalam waktu 10 menit, semua makanan di piringnya telah habis. Jenny mengamati dengan hati-hati, merasa bahwa ketatnya dia terhadap Julian adalah bentuk perhatian dan kepedulian. Meskipun pernikahan mereka penuh dengan syarat dan ketentuan, dia ingin memastikan suaminya sehat. Saat Julian mencoba mengambil lebih banyak makanan, Jenny menghentikannya dan berkata, "Cukup. Kamu sudah belajar pelajaranmu." Julian merasa tak berdaya tetapi puas, menyadari betapa istimewanya dia bagi Jenny. Beberapa saat kemudian, ketukan di pintu mengalihkan perhatian mereka. Rafael masuk dan menginformasikan, "Tuan Nyonya, pesawatnya telah mendarat." Dengan penuh semangat, Jenny dan Julian berdiri. Tanpa menunggu Julian, Jenny langsung berlari keluar kamar untuk menemukan adiknya. Julian menghela napas dan mengikutinya dengan diam-diam. Jenny melirik ke kiri dan ke kanan, mencari adiknya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, Jenny langsung mengenali Yuda, adik laki-lakinya yang kini berusia 20 tahun. Yuda yang belajar di luar negeri sejak usia 15 tahun, akhirnya pulang setelah mengetahui masalah yang melibatkan Dania dan Raka. Melihat Yuda, Jenny berteriak, "Yuda!" Yuda menoleh dan wajahnya cerah saat melihat Jenny. Dia menjatuhkan barang-barangnya dan berlari menghampiri kakaknya, Jenny. Mereka saling memeluk erat, dan air mata kebahagiaan mulai mengalir di mata Jenny. Melepaskan pelukan, Yuda berkata, "Kenapa kamu menangis? Aku sangat merindukanmu." Jenny mengusap air mata Yuda dan berkata, "Konyol, aku juga merindukanmu. Dan lihatlah, kamu semakin tampan." Di tengah-tengah momen penuh kasih sayang ini, Rafael berdiri di sisi dengan ekspresi muram. Dia merasa sedih melihat betapa bahagianya Jenny dan Yuda, dan menghibur bosnya dengan berkata, "Ah, bos. Nyonya hanya sangat emosional karena bertemu adiknya setelah sekian lama. Jangan khawatir." Julian mengerutkan kening, dan Rafael segera merasakan ketegangan di udara. Dia diam-diam berharap agar bosnya memperhatikan momen bahagia ini. Beberapa menit kemudian, Yuda berkata, "Kak, kita berencana untuk tinggal di sini sepanjang hari. Ayo, kita pulang dan bicarakan banyak hal." Namun, sebelum Yuda menyelesaikan kalimatnya, matanya tertuju pada seorang pria yang berdiri di belakang mereka dengan tangan di saku. Dalam sekejap, Yuda mengenali pria itu sebagai Julian, idolanya. Dia terkejut dan menepuk adiknya, yang membuat Jenny menoleh ke arah Julian. Saat Jenny menoleh, dia melihat ekspresi terkejut di wajah adiknya dan langsung bertanya, "Ada apa, Yuda?" Yuda menggenggam tangan Jenny dengan gemetar dan berkata, "Kak, cubit aku. Apakah aku berhalusinasi atau Julian benar-benar berdiri di belakang kita?" Mendengar nama Julian, Jenny segera menoleh. Melihat ekspresi dingin suaminya, Jenny menelan ludah dengan gugup.
Ah, aku iri sekali pada orang yang dijemput Julian. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia, ujar Yuda sambil meremas tangan Jenny. Dia sedang menatap kita, jadi bersikaplah normal, Kak. Jenny merasa terjepit di antara semangat adiknya dan keseriusan suaminya. Julian, yang menyadari tatapan istrinya, memperhalus ekspresinya menjadi lebih lembut. Dia memberi isyarat kepada asistennya untuk menyiapkan mobil sebelum melangkah mendekati Jenny. Yuda, yang merasa gugup melihat idolanya, bertanya pada Jenny, "Kak, bagaimana penampilanku? Apakah aku terlihat baik? Aku harap aku tidak terlihat lelah setelah penerbangan panjang ini." Jenny menatap adiknya dengan campur aduk. Dia khawatir tentang reaksi Yuda jika dia mengetahui bahwa Julian datang untuk menjemputnya. "Tenanglah, Yuda," ucap Jenny, menarik napas dalam-dalam. Belum sempat Jenny menyelesaikan kata-katanya, Julian sudah berdiri di depan mereka. Mengusap lembut rambut Jenny, Julian berkata, "Aku sudah menunggu cukup lama." Jenny berkedip beberapa kali sebelum menjawab, "Maaf telah membuatmu menunggu." Dia menunjuk ke arah Yuda dan melanjutkan, "Ini adikku, Yuda." Lalu beralih ke arah adiknya, dia memperkenalkan, "Yuda, ini Julian, suamiku." Yuda terkejut, seolah kakinya tidak bisa bergerak. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa kering. Dia hanya bisa menatap Jenny dan Julian dengan rasa tidak percaya. Julian mengulurkan tangannya kepada Yuda dan berkata, "Halo. Senang bertemu denganmu." Seluruh tubuh Yuda terasa kaku. Malu dengan sikap adiknya, Jenny mengetuk keningnya sambil memandang dengan prihatin. "Kembali ke dunia nyata, Yuda," katanya, "ayo, jabat tangannya." Yuda akhirnya meraih tangan Julian dan berkata dengan penuh semangat, "Aku adalah penggemar beratmu. Kamu adalah idolaku. Aku tidak percaya aku bisa berjabat tangan denganmu." Julian tersenyum dan menepuk punggung Yuda. "Sekarang kita keluarga. Kamu akan sering bertemu denganku." Yuda menatap Jenny dengan ekspresi bingung. "Kak, bagaimana bisa kamu menikah dengan Julian? Aku ingat kamu seharusnya menikah dengan Raka." Jenny hendak menjelaskan ketika Yuda tertawa dan berkata, "Tidak peduli bagaimana caranya, aku sangat bahagia kamu tidak menikah dengan Raka. Sekarang aku lebih bahagia karena kamu menikah dengan idolaku." Dia memeluk kakaknya dengan hangat. "Ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat." Jenny membalas pelukan itu tanpa kata-kata. Julian berdeham, menarik perhatian mereka. "Ayo berangkat. Mobil sudah siap." Yuda melepaskan pelukan dan kemudian memeluk Julian. "Kakak ipar, aku tidak percaya aku memanggilmu seperti itu." Julian menepuk punggung Yuda dengan lembut. Meskipun awalnya cemas tentang reaksi Yuda, Julian merasa lega melihat adik iparnya sangat antusias. "Ayo pergi," katanya, sambil menarik Jenny ke arah mobil. Setibanya di luar bandara, dua mobil mewah menunggu mereka. Pengawal Julian segera memindahkan koper Yuda ke salah satu mobil. Julian kemudian berbalik kepada Jenny dan berkata, "Kamu bisa pergi bersama adikmu dan menghabiskan waktu bersamanya. Aku akan menjemputmu nanti." Saat Julian hendak pergi, Jenny meraih tangannya dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" Julian tersenyum, "Kantorku, tentu saja." Mengingat Julian memintanya untuk mengikuti ke kantornya kemarin malam, Jenny menjawab, "Aku akan ikut." "Kamu memintaku untuk bergabung." Tanpa menunggu jawaban Julian, Jenny melambaikan tangan kepada Yuda dan berkata, "Yuda, pulanglah dulu. Ayah sudah menunggumu.
Aku akan mengunjungimu nanti, oke? Yuda mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya, Jenny berbalik ke arah Julian dan berkata, "Ayo pergi." Julian menghela nafas, "Kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu bisa menemani adikmu." Jenny mengangkat alis dan bertanya, "Kenapa? Apakah ada sesuatu di kantormu yang tidak ingin aku lihat?" Julian tertawa kecil, "Tidak ada yang istimewa di kantorku. Kalau begitu, ayo pergi." Jenny menggenggam tangan Julian dan menariknya ke dalam mobil. Mobil berhenti di depan gedung mewah perusahaan Bagotama. Jenny menurunkan jendelanya dan terkejut melihat ukuran dan kemewahan gedung tersebut, yang hampir 2 kali lipat dari perusahaan Hanjaya. Rafael adalah yang pertama keluar dari mobil, membuka pintu untuk Julian. Sementara Julian merapikan jasnya, dia membuka pintu untuk Jenny dan mengulurkan tangan. "Ayo masuk," ujarnya. Ketika Jenny melangkah keluar dari mobil, Julian menggenggam tangannya erat dan memimpin ke pintu masuk. Julian memiliki lift pribadi yang terbuka langsung di kantornya di lantai paling atas. Tetapi dia sengaja memilih pintu masuk umum agar semua orang tahu bahwa Jenny adalah wanitanya dan bahwa dia tidak lagi lajang. Di dalam gedung, semua staf perusahaan Bagotama berdiri dan menyambut kedatangan mereka dengan kagum. Sangat jarang bagi mereka melihat bos mereka, apalagi bersama seorang wanita cantik. Jenny merasa malu saat melihat tatapan dan bisikan staf. Dia menatap Julian yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saat mereka memasuki lift, staf-staf perusahaan berkerumun di sekitar Rafael dengan berbagai pertanyaan. "Asisten Rafael, siapa wanita bersama bos itu? Apakah dia pacarnya? Siapa namanya? Sudah berapa lama mereka bersama?" Rafael, yang merasa tertekan, menyerahkan dokumen kepada asistennya dan berkata, "Saya tidak bisa memberitahu apa-apa sekarang. Kamu akan segera tahu siapa dia. Tapi ingatlah, dia bukan orang yang bisa membuatmu tersinggung. Sekarang, kembali bekerja." Semua orang bubar dan melanjutkan pekerjaan mereka, sementara Rafael merasa lega dan masuk ke lift bersama asistennya. Ketika lift terbuka di lantai paling atas, perbedaan antara kantor CEO dan lantai lainnya sangat mencolok. Julian menarik Jenny keluar dari lift dengan lembut. Resepsionis dan karyawan lainnya menyapa mereka dengan hormat. Julian memberi instruksi, "Ambilkan kopi, kue, dan makanan ringan, pastikan semuanya segar." Karyawan perusahaan mengangguk dan pergi untuk memenuhi permintaan tersebut. Julian membuka pintu kantornya, dan Jenny terkesima dengan kemewahan dan keanggunan ruangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, "Kantormu sangat indah." Julian meletakkan tangannya di bahu Jenny dan berkata, "Tidak ada yang lebih indah daripada dirimu." Mendengar pujian tersebut, Jenny tersipu. Julian ingin menggoda lebih jauh, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia mendorong Jenny ke arah sofa dengan lembut dan berkata, "Sambil aku menyelesaikan beberapa pekerjaan, istirahatlah di sini." Jenny mengangguk dan dengan patuh duduk di sofa. Tak lama kemudian, seorang karyawan memasuki ruangan membawa kopi dan makanan ringan. Julian memberi isyarat untuk meletakkannya di atas meja. Jenny tersenyum kepada karyawan itu dan berkata, "Terima kasih." Karyawan tersebut terkejut melihat kecantikan Jenny. Senyuman Jenny begitu menawan, membuat siapapun bisa jatuh hati hanya dengan senyumannya. Sambil tersenyum kembali, karyawan itu berpikir, pantas saja bos begitu tertarik pada wanita ini. Namun, Julian segera mengerutkan kening dan berteriak, "Pergi dan suruh Rafael masuk."
Karyawan itu dengan cepat sadar dan bergegas keluar. Jenny menatap Julian yang sibuk membaca beberapa dokumen. "Kemarilah dan minum kopi bersamaku," ujarnya. Meletakkan dokumennya, Julian berdiri dan mulai berjalan menuju Jenny. "Ini secangkir kopi untukmu, dan jangan lupa makan ini juga," kata Jenny sambil memberikan cangkir kopi. Julian tertawa kecil dan berkata, "Apakah kamu berencana membuatku gemuk? Kamu baru saja membuatku makan banyak di bandara, dan sekarang begini lagi. Apa niatmu, Nyonya Jenny?" Jenny tertawa ringan, "Aku tidak keberatan jika berat badanmu bertambah 100 pon." Julian menyesap kopinya dan berkata, "Nah, itu akan menurunkan staminaku. Kamu tidak takut tentang itu? Meskipun saat ini kita tidak memiliki hubungan fisik, siapa yang tahu di masa depan? Kamu tidak bisa menahan dirimu untuk tidak melemparkan dirimu ke arahku. Jika staminaku buruk saat itu, kamulah yang akan mengeluh." Pipi Jenny memerah mendengar pernyataan Julian. Dia mencubit tangannya dan menjawab, "Hari itu tidak akan pernah datang. Aku punya kemauan yang sangat kuat, oke? Dan lagi, siapa yang ingin memilikimu? Ingatlah, sopirku lebih menarik daripada kamu." Saat mereka bercakap-cakap, Rafael memasuki kantor. Jenny mengangkat dagunya dan menunjuk ke arah Rafael. "Tuan asisten, lebih menarik darimu," katanya. Julian mengangkat alis dan menatap Rafael dengan mata dingin. Rafael yang tidak tahu apa-apa hanya berdiri tercengang. Julian memelototi asistennya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Rafael menelan ludahnya dan menjawab, "Bos, kamu meneleponku." Julian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan sambil menyesap kopinya, ia bertanya, "Ada jadwal apa hari ini? Jika tidak ada yang penting, batalkan saja." Rafael membuka tabnya dan berkata, "Bos, hanya ada satu pertemuan penting dengan Departemen Pengelola hari ini." Julian meletakkan kembali cangkirnya dan bertanya, "Jam berapa?" Rafael menggaruk kepalanya dan menjawab, "Dalam 10 menit." Julian berteriak, "Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan mengantar Jenny bersama adiknya." Jenny meletakkan tangannya di bahu Julian dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu ikut rapat. Aku akan menunggumu di sini." Julian menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan berkata, "Aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini. Jika kamu butuh sesuatu, minta saja resepsionis untuk meneleponku, oke?" Jenny memutar matanya dan menjawab, "Aku bukan bayi, Tuan Julian. Aku tahu cara menjaga diri sendiri." Julian terkekeh sebelum meninggalkan ruangan bersama Rafael. Di dalam aula pertemuan, semua karyawan tampak panik, berlarian dengan dokumen di tangan mereka. Mereka merasa gugup karena bos mereka, Julian, telah menolak presentasi mereka sebelumnya dan memberi mereka kesempatan terakhir. Jika gagal lagi, mereka akan dipecat. Ketika Julian memasuki ruangan dan duduk di kursinya, dia mengejutkan semua orang dengan berkata, "Kamu punya waktu 15 menit untuk menjelaskan semua yang ada di tanganmu." Semua orang terkejut mendengar keputusan itu. Bagaimana mungkin pertemuan yang biasanya 2 jam bisa dipersingkat menjadi 15 menit? Namun, mereka tidak punya pilihan lain dan segera menyusun beberapa poin penting untuk presentasi. Sementara itu, Jenny mulai bosan dan memutuskan untuk melihat-lihat kantor Julian. Dia berjalan menuju meja Julian dan membuka semua laci, tetapi hanya menemukan dokumen. Di salah satu laci kecil di sebelah kanan, Jenny menemukan foto sekelompok siswa berseragam sekolah. Itu tampaknya adalah foto hari kelulusan,
dan yang mengejutkan adalah, itu dari perguruan tinggi yang sama tempat dia belajar di luar negeri. Jenny berpikir, apakah ini berarti Julian juga kuliah di kampus yang sama? Tapi dia tidak pernah melihatnya di kampus. Saat dia hendak menutup laci, suara keras membuatnya terkejut. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jenny menoleh dengan ragu dan melihat Raka berdiri di samping seorang wanita yang tidak dikenalnya. Raka adalah pria yang pernah menghancurkan hatinya, dan wanita di sampingnya adalah Thalia, sepupu Raka yang juga penanggung jawab Departemen Pengembangan. Thalia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Siapa dia? Dan apa yang dia lakukan di kantor CEO?" "Hei, kamu! Apakah kamu pencuri? Apakah kamu mencoba mencuri sesuatu?" Raka menunjuk Jenny dan berteriak, "Aku tidak percaya, untuk menyelamatkan perusahaan Hanjaya kamu merendahkan diri seperti ini." Mendengar nama perusahaan Hanjaya, Thalia segera menyadari siapa Jenny. Dia tahu tentang masa lalu Jenny dengan Raka tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Thalia memutuskan untuk menghina Jenny. "Jadi kamu adalah Jenny? Beraninya kamu masuk ke kantor CEO seperti ini? Jangan kotori barang-barang di sekitarmu dengan tanganmu yang kotor." Jenny ingin berbicara, tetapi kata-kata terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa menatap Raka dengan perasaan campur aduk. Raka mendekati Jenny dan berkata, "Berhentilah menatapku seperti itu. Kamu hanya orang rendah yang ditinggalkan olehku." Thalia tidak bisa menahan kemarahannya lebih lama. Melihat seorang wanita di dalam kantor Julian benar-benar memicu amarahnya. Dia menelepon resepsionis dan berteriak, "Bagaimana bisa kamu membiarkan seseorang memasuki kantor CEO seperti ini? Kamu tahu betul bahwa CEO tidak suka siapapun memasuki kantornya. Tapi itu kesalahanmu, dan sekarang kamu ingin menjawabku kembali." Thalia mencibir. "Lemparkan saja dia keluar. Itu yang pantas dia dapatkan," teriak Raka. Sekretaris mencoba menghentikan mereka. "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Dia adalah CEO." "Diam!" teriak Thalia. Dia kemudian berjalan menuju Jenny dan meraih tangannya dengan kasar, menancapkan kukunya dan menariknya dengan kuat. Jenny merasakan sakit seketika dan mendesis. Dia berusaha melawan tetapi sudah terlambat. Thalia mendorong Jenny keluar dari kantor dengan kekuatan penuh. Jenny menutup matanya dan bersiap untuk jatuh ke lantai. Namun, dia merasa sesuatu yang hangat menangkapnya. Saat membuka matanya, dia melihat Julian yang dengan cepat menangkapnya sebelum jatuh. Julian tampak sangat marah. Ekspresi wajahnya yang mematikan membuat Jenny menggigil. Melihat Jenny dalam keadaan menyedihkan, Julian merasakan darahnya mendidih. Jika dia tidak sampai di sini tepat waktu, Jenny bisa saja terluka. Jenny menatap Julian dengan mata penuh ketakutan dan berkata, "Julian, aku..." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Julian meraih tangannya untuk membantunya berdiri. Namun, ketika tangannya tersentuh, Jenny tersentak kesakitan. Julian mengerutkan kening, lalu melepaskan genggamannya. Saat dia melihat bekas merah dan darah yang mengotori tangan istrinya, kemarahan segera membakar matanya. Dengan penuh emosi, dia mengangkat tubuh Jenny, lalu berteriak, "Siapa yang berani melakukan ini?" Jenny hanya bisa menelan ludah. Dia ingin menjelaskan, ingin menenangkan suaminya, namun rasa sakit yang menjalar dari punggungnya membuatnya tak mampu berkata-kata. Dia menutup mata dan menahan desahan perih. Ekspresi kesakitan Jenny semakin menyulut api amarah dalam dada Julian.
Tanpa berpikir panjang, dia berbalik menatap resepsionis dan memerintah dengan lantang, "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Sekretaris hendak bicara ketika Thalia tiba-tiba menyela, "Ini semua kesalahan." "Diam!" Julian membentak tajam, mengalihkan perhatiannya kembali kepada resepsionis. "Kamu lanjutkan saja," perintahnya lagi. Dengan suara gemetar, sekretaris mulai menjelaskan apa yang terjadi selama Julian pergi. Hanya 15 menit dia meninggalkan ruangan, dan dalam waktu sesingkat itu, istrinya sudah terluka. Rafael, yang berdiri di belakang bosnya, bisa merasakan kemarahan yang mendidih dalam diri Julian. Dia bersyukur bosnya tak membawa senjata saat ini, kalau tidak mungkin dua orang akan terkapar tak bernyawa, Raka dan Thalia. Thalia, yang terlihat gugup, menggigit bibir bawahnya dan mencoba berbicara. "Tuan Julian, izinkan saya menjelaskan." "Kamu dipecat," kata Julian dingin, memotong ucapannya. Semua orang di ruangan itu tertegun. Tak ada yang merasa simpati terhadap Thalia, karena mereka tahu betapa buruknya perlakuan Thalia selama ini terhadap orang lain. "Rafael." Julian memanggil asistennya. "Ya, bos," jawab Rafael dengan sigap. "Panggil dokter." "Sekarang." Julian kemudian membawa Jenny masuk ke kantornya dengan hati-hati, meninggalkan semua orang di ruangan dengan pertanyaan yang mengganjal. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini, namun satu hal yang pasti, mulai saat ini, tak ada seorang pun yang akan berani menyinggung wanita tersebut, bahkan dalam mimpi sekalipun. Thalia berdiri terdiam, tak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Ia tak percaya dirinya dipecat begitu saja. Julian bahkan tak memikirkannya dua kali. Semua ambisinya, usahanya untuk menjadi bagian dari keluarga Baskara kini hancur seketika. Sementara itu, Raka lebih terkejut daripada siapapun. Ia tidak pernah menduga Jenny memiliki hubungan sedekat ini dengan Julian. Selama 3 tahun bersama, Jenny tak pernah sekalipun menyebut nama Julian. Tapi apa yang dilihatnya hari ini membuktikan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar biasa. Thalia, yang masih bingung, tak tahu kapan ia tiba di ruangannya. Begitu masuk, ia mendapati barang-barangnya sudah rapi terkemas. Seorang pria bertubuh besar maju menghampirinya dan berkata dengan suara datar, "Nona Thalia, Anda punya waktu 5 menit untuk membawa semua ini keluar dari gedung. Jika tidak, kami akan membuang semuanya bersamamu." Tanpa perlawanan, Thalia dengan hening mengambil barang-barangnya dan pergi. Ia sudah menerima nasibnya. Tapi, apakah dia benar-benar berpikir bahwa Julian akan membiarkan segalanya begitu saja, setelah apa yang telah dilakukannya kepada istri tercintanya? Di dalam kantor, Julian dengan lembut menempatkan Jenny di sofa, lalu meraih tangannya dengan hati-hati. "Maafkan aku. Semua ini terjadi karena aku," katanya dengan suara penuh penyesalan. Jenny menggelengkan kepala, senyum kecil menghiasi wajahnya meski rasa sakit jelas terlihat di matanya. "Ini bukan salahmu, Julian. Jangan salahkan dirimu," katanya lembut. Melihat Jenny yang berusaha menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum, amarah Julian semakin membara. Tepat saat dia hendak memanggil Rafael, pintu terbuka, dan Rafael masuk bersama seorang dokter. Dokter memeriksa Jenny dengan cermat dan berkata, "Tidak ada yang terlalu serius. Saya akan memberikan salep untuk luka di tangannya, dan punggungnya hanya keseleo ringan. Istirahat sehari sudah cukup." Namun, Julian tidak puas dengan jawaban itu. "Bagaimana kamu bisa bilang tidak serius? Lihat lagi lukanya. Periksa lebih teliti,
katanya dengan nada dingin. Dokter, yang mulai merasa gentar melihat kemarahan Julian, memeriksa kembali luka Jenny dan akhirnya meresepkan obat-obatan serta penghilang rasa sakit untuk punggungnya, meski sebenarnya lukanya tidak seburuk itu. Setelah dokter pergi, Julian duduk di samping Jenny. Ia meletakkan bantal di bawah kepalanya dan berkata, "Istirahatlah. Kita akan pulang nanti." Jenny hanya mengangguk pelan sebelum menutup matanya. Ketika Jenny sudah terlelap, Julian bangkit dan berjalan menuju jendela. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon seseorang. Begitu panggilan tersambung, suara di ujung sana menyahut, "Bos." Julian menyipitkan matanya, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Apakah pekerjaannya sudah selesai?" "Sudah, bos. Dia sudah di kamar sekarang." "Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya boleh membunuhnya, atau setidaknya menyiksanya?" Julian menarik napas panjang sebelum berkata, "Tunggu instruksiku. Jangan beri dia makanan atau minuman sampai aku tiba. Aku ingin menyambutnya sendiri." Panggilan diakhiri, dan Julian kembali ke sofa, memandangi Jenny yang tertidur. Rasa lega membuncah di dadanya, meski bayangan kejadian hari ini terus menghantui pikirannya. Saat ia mencoba menenangkan diri, resepsionis masuk dan berkata, "Tuan Raka ingin bertemu dengan Anda." Mendengar nama itu, wajah Julian langsung mengeras. Sebelumnya, ia berencana membiarkan urusan bisnis antara Dwitama dan Bagotama berjalan seperti biasa. Tapi setelah apa yang dilakukan Raka, semua itu berubah. Beraninya dia melukai istrinya? Julian memberi isyarat agar Raka diizinkan masuk. Ia kemudian berjalan mendekati Jenny, menyelimutinya dengan lembut sebelum kembali ke meja kerjanya. Ketika Raka masuk, ia melihat Julian merapikan selimut Jenny dan membelai lembut pipinya. Dengan nada penuh penghinaan, Raka berkata, "Tuan Julian, saya sarankan untuk menjauh dari wanita itu. Dia tidak lebih dari sampah." Julian mengepalkan tangannya, mencoba mengendalikan amarah yang mulai memuncak. Kata-kata ayahnya terngiang di benaknya, seekor kucing tidak langsung membunuh tikus setelah menangkapnya. Berjalan menuju mejanya, ia menjawab dengan tenang, "Sebaiknya Tuan Raka tidak ikut campur dalam urusan pribadi saya." "Karena kamu di sini untuk urusan bisnis, bukan?" Raka mengangguk dan berkata, "Tentu, saya di sini untuk membicarakan kolaborasi." Julian dengan santai mengambil dokumen dari mejanya. "Tentang kolaborasi itu, saya sudah membatalkannya," katanya tanpa ekspresi. Raka menyipitkan mata, terkejut. "Kenapa? Apa alasannya?" Julian tak repot-repot menjawab secara detail. "Tidak ada alasan khusus," jawabnya ringan. Raka mencoba menahan emosi. "Kalau begitu, bagaimana dengan proyek kota Sumatera?" Julian membuka dokumen lain. "Dibatalkan juga." Raka mulai kehilangan kendali. "Lalu proyek kompleks alun-alun?" Julian menatap dokumen di tangannya. "Itu juga dibatalkan." Raka meledak, membanting tangannya ke meja. "Apa maksudmu, Tuan Julian?" Julian menatap Raka dengan dingin, lalu melirik ke arah Jenny yang masih tidur. "Turunkan suaramu. Apa kau tidak lihat dia sedang tidur?" Raka mengepalkan tangannya. "Apakah ini semua karena dia?" Dengan tenang, Julian bersandar di kursinya. "Bisnis ini milikku. Tidak ada yang berhak mencampuri keputusan yang aku buat." Raka semakin frustrasi, membanting tangannya sekali lagi. "Ini omong kosong." Julian, kini benar-benar habis kesabarannya,
menatap Raka tajam dan berkata dengan suara mematikan, "Coba teriak sekali lagi dan ganggu tidurnya. Aku pastikan kau akan menyesal masih hidup." Raka menelan ludah, ketakutan mulai merayap di wajahnya. Dia tahu betapa berbahayanya Julian ketika marah, dan memutuskan untuk mencoba pendekatan yang lebih halus. Dengan nada lebih lembut, dia berkata, "Tuan Julian, kita bisa membicarakan ini. Membatalkan kolaborasi ini akan menimbulkan kerugian besar bagi Dwi Tama." Julian meletakkan dokumen-dokumen di tangannya ke meja dengan tenang. "Itu bukan urusanku," jawabnya dingin. "Kamu adalah CEO Dwi Tama, jadi itu tanggung jawabmu." Setelah berkata demikian, Julian bangkit dari kursinya, siap mengakhiri percakapan itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.